Namo Buddhaya. Selamat malam para rekan-rekan semua. Saya Tan Heng Tiong dari Semarang. Hari ini mendapat undangan di TIDD Hok Tek Tong Kota Paraan berkenaan dengan hari bersejarah dari Yang Suci Do Te Kong. Baiklah, saya mulai dari berkenaan dengan acara Jingguik Jinji ini. Dalam beberapa kasanah buku-buku, terutama buku-buku Liam King, bahwa Do Te Kong itu adalah sebagai dewata atau malaikat bumi. Pertama, kalau yang di daerah Dian Quan, dia disebut dengan Yuan Cho Duti. Ya. Kalau di sembahyang di rumah sering disebut Wang Cai Duti. Untuk di daerah gunung San Sen Duti. Di tempat ibadah atau kelenteng Jalan Duti. Di biara atau pertapaan Shin Lu Duti. Dan di kasanah pemerintahan sering disebut Yawen Duti. Di perkebunan Ban Quan Duti. Dan yang terakhir, mungkin bagi kita semua sudah jarang melihat kalau ada di makam kalangan Tionghoa disebut dengan Hoksin, Husen Duti. Orang pada umumnya mengenal Hok Tek Sengsin Do Te Kong adalah personil yang dikatakan dengan nama Tio Hok Tek. Sebenarnya hal ini betul, tapi juga ada hal-hal yang kurang benar. Sebab Do Te Kong itu, seperti tadi saya katakan, ada beberapa nama dari beberapa tempat. Dan beliau mempunyai pimpinan tertinggi yang sering disebut dengan Tembo, Timu Nyang Nyang, yang sering digambarkan dalam film-film kolosal budaya Tionghoa. Kalau yang di tengah itu adalah Ngyok Te, Kaisar Pualam. Yang di sebelah kiri atau kanan itu adalah Tembo. Berarti Tio Hok Tek yang kita kenal sekarang ini, yang dianggap sebagai Do Te Kong, itu adalah salah satu dari mereka tadi, dari Do Te Kong yang lain. Bahkan dalam cerita Seiyuki, sewaktu Cedian Taising Sun Gokong tiba di suatu tempat, akan mencari Do Te Kongnya untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan daerah tersebut. Berarti harap dimengerti, bukan saya menggurui, tapi kita memberitahu berdasarkan buku yang saya baca, yang saya pendalami. Inilah bukunya. Fudasen Cencing. Berhubungan dengan ini juga, karena ini adalah hari bersejarah bagi Hok Tek Sengsin Do Te Kong. Sebenarnya Hok Tek Sengsin Do Te Kong itu adalah bumi pertiwi kita di mana kita berada, dan tidak pernah dilahirkan. Jadi pada waktu bulan Imlek Jingguik itu adalah musim tanam. Nah, karena di masyarakat kita ada kepercayaan tiap tempat ada Do Te Kong, maka pada saat itu pula akan mulai mohon izin dengan sembahyang, dengan macam-macam. Mungkin pada Pengguik adalah musim panen. Nah, ini mulai musim tanam. Jadi
tidak bisa kita katakan dengan hari lahir beliau, tapi musim tanam dengan penguasa setempat. Selanjutnya ada beberapa cara, terutama di tanah Jawa ini, juga di beberapa tempat juga mungkin di luar Jawa, yang menyatakan do tekong dengan sebutan Ticu Jaisen. Itu juga betul, tidak dapat disalahkan. Banyak nama-nama yang kita seringkali tidak mengenalnya. Hanya orang setempat yang mengenal. Sekarang kita menginjak kepada sesajian yang sering dipersembahkan di kelenteng, terutama di tanah Jawa. Seperti yang diketahui dari leluhur kita, ada syair Hok Hai Siu San. Hok adalah rezeki yang disimbolkan dengan seperti bunga, kue yang seperti bunga, mekar, dengan harapan supaya rezeki kita akan mekar dan bertambah. Hai adalah buah yang di sini dilambangkan dengan buah pisang emas atau pisang raja. Bahkan ada di suatu daerah yang menggunakan jeruk karena tidak ada buah pisang. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Sebab dalam huruf Tionghoanya yang mengatakan kiat itu baik. Jadi semua menghendaki kebaikan untuk rumah tangga kita. Urusan yang terkecil adalah rumah tangga. Berikutnya ke masyarakat, ke lingkungan, dan ke negara. Siu disimbolkan dengan kue. Kalau yang di sini sering di daerah Paraan, di daerah Jawa Timur itu dengan kue tok atau kue apa namanya itu yang terbuat dari tepung ketan. Kalau di Semarang adanya kue siuku. Itu melambangkan panjang umur. Jadi kita memohon agar umur kita bisa panjang, bisa berkelanjutan cita-cita kita, dan akhirnya adalah lomsan. Yang kue biko atau wajik itu melambangkan gantunganlah cita-cita kita setinggi-tingginya. Tapi ingat, di dalam kue wajik, kue biko tadi, di atas sendiri pasti ada satu biji atau satu butir ketan. Jadi melambangkan, ingatlah, bagaimanapun juga yang tertinggi itu masih ada tertinggi dan hanya satu adanya. Seperti yang dikatakan dalam sabda Nabi Konghucu, Witik Tong Dian, hanya kebajikan yang berkenan kehadirat Dian. Itu sering kali dikatakan dengan doa diam. Bukan doa itu dibicarakan, tapi ini doa diam dalam bentuk syair. Jadi dikatakan Hokai Siucan. Masih ada persembahan-persembahan yang lain, seperti ada 5 macam buah, 6 macam sayur, dan juga ada samsing. Sebelum ajaran Buddhisme masuk di tanah leluhur kita Tiongkok, semua sembahyang pada umumnya menggunakan samsing yang melambangkan 3 alam. Alam air, alam darat, dan alam udara. Ketiga simbol tadi dapat dikatakan atau sering juga diutarakan oleh generasi ketua kita, bila mana dan atau mana kita ada kesalahan dan dianggap seperti ayam atau ikan atau babi, bahkan ada yang kambing, maka bersedia kalau ayam ditelikung,
Ditelekung itu kakinya dimasukkan ke pantat, ditelekung. Kalau babi kakinya dan dibentangkan. Dan kalau ikan biasanya dibelah baru diberdirikan. Itu terserah dari masyarakat sendiri. Mau dibegitukan atau cuma sebagai dimasak saja juga boleh. Sebab dimasak matang itu juga boleh, mentah juga boleh. Tergantung kebiasaan masyarakat setempat. Setelah ajaran Buddhis masuk di tanah leluhur kita di Tiongkok, dengan adanya kata-kata tidak boleh membunuh, makanya samsing tadi diganti dengan 5 macam buah, 6 macam sayur. Buahnya yang sekarang dikatakan dengan warna hijau, merah, kuning, putih, dan hitam. Itu pun buahnya tidak bisa kita pastikan di mana. Di mana di situ ada tempat dan buah itu bisa tumbuh, bisa ada, silakan saja. Seperti dalam kata-kata purba, naikkanlah persembahan sesaji yang layak dinaikkan dan gampang dicari. Jangan kita membuat urusan yang besar menjadi ruwet, tapi harusnya diperkecil, dipermudah, tapi tidak meninggalkan tradisi dan budaya ataupun arti dari sembahyang tadi. 6 macam sayur, ada yang berbentuk kering seperti jamur kuping, tauki, juga ada yang berbentuk basah. Seperti saya lihat yang di kelenteng Hok Tik Tong ini adalah menggunakan 6 sayur basah. Antara lain sayuran wortel, juga tomat. Itu pun disesuaikan dengan daerah setempat. Semua hal sebenarnya oleh ajaran leluhur kita tidak dibuat rumit. Hanya personil-personil yang membuat rumit. Berarti sekarang anak-anak muda sering mengatakan urusan orang tua, urusan tradisi repot. Tidak bisa disalahkan mereka berkata gitu. Tapi kita sebagai penerus generasi leluhur sebaiknya sesuai dengan ajaran Nabi kita sendiri, Gongze, buatlah, perbaruilah selamanya dan jaga agar tetap baru selamanya. Karena semua tidak ada kepastian atau anicca seperti ajaran Sakyamuni Buddha. Dengan demikian juga dari ajaran Taoisme mengatakan boleh kita melaksanakan, ingatlah dengan hati bersih, hati suci, tentu doa akan terkabul. Percuma kita dengan mengadakan berbagai macam sesajian, tapi kalau hati tidak ikut gembira, ikut kalau bahasa Jawa mungkin semeleh mungkin ya, percuma saja. Kemungkinan kita bisa lihat di meja altar untuk lebih jelasnya. Sekarang kita di altar utama dari Hok Tik Tong Paraan. Seperti yang saya katakan tadi, inilah 4 doa diam. Siu Pi Lam San Hok Ji Tong Ha. Ini yang dikatakan dengan kue tok atau apa sebutannya mungkin yang di sini ya, ini kan dari tepung ketan. Kalau di Semarang ini ya kue syuku, ini dari tepung terigu. Kalau ini di sini, ini juga di Jawa Timur juga menggunakan kue mangkok. Bahkan ada yang diganti dengan bolu kukus yang sekarang.
Ini dengan ini adalah sama. Ini yang di Semarang dikatakan dengan apa namanya, watkoi atau moho. Inilah 5 warna buah. Hijau, merah, kuning, putih, hitam. 5 unsur alam, atau sering disebut dengan mohim seperti ini. Di dalam setiap upacara, umumnya upacara besar, ada manisan, ya, juga ada teh, dan ada arak putih. Arak bukan sebagai agar biar mabuk, bukan. Penghormatan suku bangsa Tionghoa kepada leluhur semua. Teh adalah minuman sehari-hari, dipersembahkan juga. Dan supaya dalam kehidupan kita ada manisnya, maka sering diberi manisan, atau kalau di sini dengan gula batu. Inilah sebagian dari sesajian yang sering dipergunakan di kelenteng. Demikianlah rekan-rekan semuanya. Tadi sebagian sudah saya terangkan apa yang biasa dipakai di kelenteng Hok Tik Tong Paraan ini. Semoga dapat dimengerti, dan tentunya bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan ini pula saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan mendengarkan sedikit uraian ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi generasi muda di Indonesia yang masih percaya kepada aliran leluhur, ajaran leluhur kita semua. Namo Amitabha Sanjay, Namo Amitabha Sanjay, Namo Amitabha Sanjay, Namo Tridharmaya.